Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Rabu 23 April 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhan. Karena kasih, cintamu, Engkau membawa kami di hari ini. Dan hari ini kami boleh membaca dan merenungkan kebaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Injil Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Di bawah perikop kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada hari ini adalah malaikat mewartakan kebangkitan Sang Raja. Malaikat Tuhan bilang begini, "Jangan takut." Kata yang pertama adalah jangan takut. Malaikat Tuhan bilang, karena apa? Karena ketika engkau mencari Yesus yang disalibkan itu, engkau mencari Yesus yang telah bangkit. Ini adalah gambaran daripada bagaimana Allah mau kasih lihat bahwa anaknya adalah bagian yang tak terhingga dalam hidup. Tidak ada batasnya. Yesus, ia tidak mati.
Dalam hal ini, yang saya maksudkan adalah ketika manusia memandang kematian itu sebagai sesuatu yang stop, tetapi Yesus tidak. Kehidupan dan kematian, dia punya harga yang sama. Jadi dalam kematian Yesus, di sana ada harapan. Karena Yesus akan bangkit. Dan malaikat memberitahukan itu. Dan kebangkitan Yesus adalah salah satu kebenaran utama dalam Injil. Sebab apa? Ketika kita memahami tentang kebangkitan Yesus, kita akan paham bahwa sebenarnya kebangkitan itu adalah bukti bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kebangkitan juga menjamin kemanjuran kematiannya yang menebus. Kebangkitannya itu juga membuktikan kebenaran Alkitab. Bayangkan kalau Yesus tidak bangkit, tentu kita juga akan ragu. Tetapi kebangkitan itu yang mau memastikan akan penghakiman orang fasik di masa depan. Kebangkitan Yesus bukan kebangkitan yang sia-sia. Kebangkitan Yesus mengubah cara pandang kita manusia. Supaya kita sebagai manusia tahu benar apa yang harus kita lakukan. Pesan apa yang ada di dalam hati kita. Dan ketika kita sudah memahami bahwa Yesus bangkit, marilah kita melihat diri kita bahwa di dalam hidup kita ini ada Yesus. Dan kehadiran Yesus membuat kita bangkit dalam hidup ini. Bangkit dalam banyak hal. Tetapi kalau misalnya kita masih hidup dengan dosa-dosa, kita belum mematikan keinginan kita, tentu kita belum bangkit. Kita masih bergerak pada tempat di mana kita salah. Tetapi mari kita melihat kebangkitan Yesus sebagai sesuatu yang bisa kita belajar untuk juga bangkit dari hal-hal yang membuat kita tidak baik dalam hidup ini. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan, Engkau membuat kami bangkit dan kami melihat hidup ini bukan kesia-siaan. Tetapi biarlah kami bangkit dari kehidupan-kehidupan kami yang lalu. Kami belajar dari Yesus. Biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang membuktikan kebenaran itu sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Martoia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.